Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bung Harpa dan juga selamat hari Rabu. Seperti biasa, channel Bung Harpa hadir di beranda kalian untuk menyampaikan dan juga diskusi, sharing informasi seputar tim nasional Indonesia di siang yang mendung dan juga gloomy ini. Ini gue rekam tepat pukul 12:42 waktu Indonesia Barat. Jadi gue nggak tahu kalian tinggal di mana dan seperti apa cuacanya. Yang pasti dari pagi di Jakarta mendung terus ya. Tapi mudah-mudahan informasi kali ini tidak membuat kalian gloomy atau pundung, tapi justru sebaliknya. Karena ada dua informasi yang mau gue sampaikan, yaitu pertama soal Martin Paes dan kedua soal tim nasional Indonesia yang akan bertarung di Piala AFF 2024 bulan Desember dan Januari nanti. Nah, tapi sebelum kita ke topik utama soal Piala AFF, gue akan sedikit mengupdate terkait dengan kedatangan Martin Paes. Jadi Martin Paes tadi pagi sekitar pukul 8-an lah ya, sudah touchdown di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Dan tentunya kita senang karena yang bersangkutan sudah sampai dengan selamat dan keadaannya juga bugar. Kalian mungkin sudah bisa lihat di berbagai platform yang memberikan informasi soal ini. Dan kita semua tahu Martin Paes memang bergabung lebih cepat karena kompetisi MLS yang reguler sudah selesai dan kebetulan klubnya Dallas FC itu tidak lolos ke babak playoff. Jadi blessing in disguise juga nih Martin Paes, jadi bisa lebih cepat bergabung dengan kita dan juga bisa mungkin recovery kalau mungkin ada yang kurang-kurang ya. Seperti kemarin kalian lihat di tangannya itu seperti ada akupuntur. Gua nggak tahu apakah ini perawatan rutin atau memang ada yang kurang fit. Yang pasti kita senang ya, benteng terakhir tim nasional Indonesia sudah fit, sudah hadir di Indonesia, sudah ada di Jakarta dan siap akan menghadapi serangan-serangan tsunami dari Samurai Biru Jepang tanggal 15 November nanti dan lanjut 19 November nanti menghadapi Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Nah itu dia, welcome to Indonesia Martin Paes dan tentunya semangat ya dalam mengawal sarang atau kandang Garuda nanti. Nah kita ke topik utama soal Piala AFF. Nah seperti kita ketahui juga teman-teman semua, kemarin kalian sudah dengar pernyataan dari Coach Sins di FX Senayan Jakarta pada meet and greets. Beliau mengatakan untuk AFF nanti akan menggunakan pemain pelapis atau slash U22. Nah ini tentunya kita menarik untuk bahas soal implikasinya ke bawah seperti apa. Mulai dari siapa aja yang tampil, kemudian juga seperti apa regulasinya dan lain-lain. Karena sampai kemarin nih teman-teman masih banyak pertanyaan seputar boleh atau nggak bolehnya klub akan melepas pemain. Karena kalau kita lihat dari judulnya kan U22, ini kebanyakan pemain yang akan tampil itu dari Liga 1. Nah ini seperti apa? Ini pertanyaan yang dari kemarin pun gue masih agak 50-50 belum tahu. Nah oleh karena itu kemarin gue menghubungi seorang teman di LIB. Jadi gue tanya begini ya, nanti pas AFF Liga gimana? Lalu dijawab kompetisi, tetap jalan. Oke. Oh terus klub-klub kalau pemainnya dipanggil harus lepas atau boleh menolak? Lalu dijawab, ini penting ya, sejauh ini, jadi sampai dengan hari ini Rabu tanggal 6 bulan 11 tahun 2024, dibilang sudah ada kesepakatan mereka akan melepas. Jadi jelas ya, kompetisi Liga 1 nanti tetap jalan, tapi kalau ada klub yang pemainnya dipanggil timnas itu harus melepas dan klub sudah sepakat. Nah jadi kalau gue lihat sih ini adalah bentuk dari kompromi antara kepentingan klub. Ini juga harus dihargai karena bagaimanapun juga klub-klub inilah yang melahirkan pemain untuk disumbangkan atau didistribusikan ke timnas dengan juga kepentingan timnas dalam hal ini tentunya membawa nama baik Indonesia. Jadi menurut gue ini adalah jalan tengah yang sangat positif. Jadi semoga kompetisinya juga tetap aman. Mungkin ada sedikit kompromis lah ya untuk pemainnya kalau dipanggil. Nah timnasnya juga bisa jalan. Apalagi Sintayong sudah menargetkan masuk final. Nah kita sedikit gua akan bahas juga nanti akan segrup dengan Myanmar, Vietnam, Laos dan Filipina. Dan nanti mungkin gua akan share ya bagan-bagannya biar kalian enak dengernya sambil mungkin makan siang atau sambil aktivitas apapun. Jadi nanti kita akan satu grup kan 5 tim. Ada 4 pertandingan berarti. Nah itu kita akan home 2 kali, kemudian kita akan away 2 kali. Nah untuk partai home kita akan kedapatan tanggal 12 dan 21
Ingatnya gampang tuh teman-teman. 12 dibaliknya 21, 12 21 Desember ya. Tanggal 12 Desember kita akan menghadapi Laos di JIS, dan tanggal 21 Desember kita akan menghadapi Filipina di tempat yang sama di JIS juga. Sementara partai UE-nya kita akan kedapatan Myanmar tanggal 9 Desember, dan 15 Desember kita akan menghadapi Vietnam di Midin di Hanoi. Ini tempat kita mengalahkan mereka 3-0 pada saat kualifikasi Piala Dunia round kedua. Jadi mudah-mudahan ini membawa hoki dan kita bisa melaju sampai ke semifinal dan final, bahkan juara ya. Nanti jadwalnya semifinal pertama itu 26-27 Desember, dan semifinal kedua itu 29 dan 30 Desember. Kita tentunya optimis bisa ke final bahkan juara. Dan kalau kita memang bisa sampai ke final, maka kita akan tampil tanggal 2 dan 5 Januari 2025. Jadi semifinal sampai final ini formatnya home and away. Ya, dan gue rasa kita optimis kita bisa melangkah sejauh mungkin bahkan juara dengan materi-materi pemain yang ada ya, walaupun U22. Nah, sedikit gue mau tambahkan, untuk pemain yang merumput di luar negeri ini menjadi tanda tanya memang. Karena ada mungkin 4 sampai 5 pemain yang masuk kategori U22 yang merumput di luar negeri. Kalau untuk Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand mungkin gak ada masalah ya. Toh Pratama Arhan juga kita semua tahu tidak mendapatkan minute play sama sekali di Suwon. Kemudian juga Marcelino juga demikian. Walaupun semalam dia turun di bangku cadangan ya, waktu timnya mengalahkan Hull City 1-0. Jadi ini satu progres ya, setelah kemarin dia main di Oxford United Under 21, sekarang dia sudah masuk DSP paling enggak. Ini pertama kali setahu gue di debut dan timnya juga menang. Jadi agak ada mood yang positif di sana. Jadi dua pemain ini, Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand, karena usia juga masih masuk, Pratama 22, kemudian Marcelino itu usianya masih 21. Jadi gue rasa ini nggak ada isu lah ya. Marcelino malah 20 ya. 21-nya masih September tahun depan. Jadi dengan masalah. Nah, cuman ada dua pemain lagi nih teman-teman yang sebenarnya masuk kategori U22, yaitu Ivar Jenner usianya 20 tahun dan juga Nathan Chowon usianya 22 tahun. Nah, cuman masalahnya apakah klub-klubnya Young Utrecht, Ivar Jenner dan juga Swansea, Nathan Chowon mau melepas mereka? Menurut gue sih memang agak 50-50 ya. Dan Rafael Strijk juga lupa gue. Ya, 21 tahun. Karena apa? Kalau bayangkan ya, kalau Nathan Chowon dan Ivar Jenner ya, katakanlah di klub, terutama Nathan ya, udah 11 pertandingan itu nggak main sama sekali, mungkin kita bisa mikir udahlah pinjemin aja gitu atau lepas aja gitu. Tapi klub juga mikir kan, jaga-jaga kalau pemain ini kelelahan, mungkin cedera bisa aja enggak, tapi kan perjalanan dari Inggris ke Jakarta misalnya, kemudian nanti dia main lagi takut cedera. Tadi yang seperti gue bilang, kalaupun nggak cedera mungkin dia kelelahan, apalagi kalau sampai final, ini kan hampir 1 bulan ya. Jadi mungkin peluangnya hanya 30-40% ya. Swansea dan juga Young Utrecht mau melepas Nathan dan juga Ivar Jenner. Tapi who knows, seperti biasa lobby Pak Erik siapa tahu mau meluluhkan hati mereka atau bisa menerima alasannya. Karena bagaimanapun juga buat gue sih ya, kalau bisa juara di AFF nggak ada cerita tuh. Kita masuk kompetisi tujuannya ya kalau bisa juara, nggak ada tuh kita cuma cari pengalaman. Itu hanya menghibur diri ya. Jadi kalau misalnya sampai Ivar Jenner dan Nathan bisa gabung, wah ini suatu kekuatan boosting moral sangat luar biasa ya, terutama nanti dalam menguatkan lini tengah kita, maupun juga mungkin bisa sebagai bek kiri, terutama Nathan Chowon ya. Jadi update untuk Martin Paes dan juga Piala AFF seperti itu. Jadi udah jelas semua ya regulasinya, klub-klub itu nanti boleh tetap jalan kompetisinya, tapi kalau dipanggil pemainnya harus dilepas. Nah, buat kalian sendiri, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Jadi kompetisi tetap jalan tapi pemain kalau dipanggil boleh dilepas, atau menurut kalian mendingan diliburkan sekalian, atau seperti apa? Nah, kalau kalian punya opini, punya pendapat, silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komen, dan kita akan berdiskusi. Siapa tahu pendapat kalian itu memberikan juga pencerahan bagi para pemangku kebijakan terutama di PSSI. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan seperti biasa gue berharap kalian dalam keadaan baik-baik semua. Kita jumpa lagi di video-video gue yang lainnya, dan bye-bye.